Pak Thohir, Assalamualaikum. Oh, luar biasa ini. Gimana? Udah siap kita somasikan kepala perpustakaan sekarang ya? Ini kan soalnya saya ini sebuah kehormatan loh Pak Thohir bisa hadir di Solasi karena 5 tahun ya. Justru saya yang lebih terhormat gitu, diundang ke sini Ah, yang sudah meninggalkan perpus selama 3 tahun. tapi dari 2015 sampai 2020 loh. Betul. Jadi zaman STKIP Benar. sampai jadi Unmu. Kebetulan Pak Thohir ya. 2014 saya bergabung Aha. di perpustakaan Mhm. STKIP pada saat itu Mhm. sampai 2020 akhir, Ya. sehingga terpilihlah kepala perpustakaan yang baru saya diangkatlah jadi dosen waktu itu. Wah, 5 tahun loh di perpustakaan. Ih, luar biasa banget ya. Tapi sekarang di Elspik. Ya, Hmm. jadi dulu itu ada lembaga Al-Islam dan Kemuhamadian, Oke. tuh masih STKIP, Mhm. kemudian berubah jadilah Alai. Oh, Alaik. Ya, Oh, dulu itu Alaik ya? ya, Laika juga pernah, dan pada akhirnya berubah jadi LSIK, Ah. Lembaga Studi Al-Islam dan Kemuhamadian. Nah, Ah. ini ditambah lagi, Jadi LSPIK, Elspik. Lembaga Studi dan Pembinaan dan Pengamalan Al-Islam dan Kemuhamadian. Iya, iya. Itu lembaga tuh panjang ya. Ya. Pasti tugas-tugasnya banyak banget ya. Betul. Banyak banget ya. Nah, Pak Thohir sendiri di Elspik di bagian apa? 2020 Mhm. kebetulan di awal-awal pengangkatan Pak Rektor, saya dipercayai di lembaga, jadi kepala divisi studi pembinaan keislaman. Masya Allah. Masya Allah. Nah, sekarang ini pindah Ya. jadi kepala divisi studi pembinaan dan pengamalan ke Aha. Muhammadiyah. Wah, ya ya makin 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 kompleks ya, makin kompleks ya. Dan pastinya banyak hal yang Pak Thohir temui lah ya di Unmu Babel ini yang nanti kita mau bahas-bahas nih. Apalagi kita nyambung di podcastnya bareng Adi. Pak Adi ya tentang ada sesuatu yang hilang. Benar. Nah, ngomong-ngomong sesuatu yang hilang lagi, ini kita ngomong, aduh saya nih agak-agak ini ngomong-ngomong yang kayak gini tuh, aduh saya tuh agak-agak ini gitu loh. Apa apa ya? Bukan takut sih. Jadi kayak itu ngenasehatin diri saya sendiri kali ini Benar, nih. benar. Bener kan? Dan kita memang salah satu dari yang harus kita lakukan itu kan memang Hmm. mengevaluasi dan Hmm. menghitung-hitung diri atau menghisap diri. Nah, salah satunya dari apa namanya yang hilang itu sebenarnya kita mengevaluasi dari apa yang dulu ada dan sekarang perlahan-perlahan mulai hilang gitu. Apa tuh Pak? Ya, itu yang kemarin dibahas. Ternyata banyak sekali yang hilang itu, Pak. Oh. Di antaranya memang ketika dulu masih STKIP, nilai-nilai keislaman yang dulu kita perjuangkan, Ah. kita ingin terapkan, Ah. terutama di adab-adab mahasiswa dalam berpakaian Islami. Hmm. Terus bagaimana supaya mereka bisa sholat tepat waktu. Oke. Nah, sekarang mulai perlahan-perlahan mulai hilang. Hmm. Entah itu karena memang perkembangan Hmm. dari status perguruan tingginya dulu adalah sekolah tinggi menjadi universitas, Mhm. yang sebenarnya harusnya ketika semakin berkembang menjadi universitas kan harusnya kita semakin banyak. Iya. Tentu itu menjadi evaluasi, terutama bagi kami yang memang berada di lembaga yang fokusnya adalah pembinaan keislaman dan kemuhammadian. Nah, ini menjadi PR Hmm. penting. Maka penting mungkin bagi kita melihat Mhm. apa sebenarnya yang hilang itu. Oke, kita coba dari kemarin kan ini kayak kayak salah banget gitu. Banyak dari STKIP ke Unmu, STKIP Unmu. Nah, sekarang apa nih satu aja yang hilang yang sebenarnya ini menjadi sebuah kegelisahan dari Elspik. Benar. Nah, apa tuh Pak? Satu hal yang menjadi kegelisahan dari Elspik yang menjadi PR besar untuk kedepannya. Oke. Itu yang tadi saya bicarakan, bahwa kita kehilangan nilai-nilai keislaman. Hmm. Nilai-nilai keislaman, mahasiswa khususnya. Terutama di katakanlah ini bisa dikatakan akhlak ataupun adab. Aduh. Yang justru sebenarnya di kampus kita dari dulu pengen menerapkan karena kampus kita Muhammadiyah. Iya.
tentunya berlandaskan keislaman Ya. dan itu pun tertera di apa namanya visi misi rektor Ya. kampus kita, kemudian di antara nilai-nilai dasar Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung pun ditulislah nilai-nilai keislaman menjadi nilai yang Ya. pertama di dalam kampus kita, dan itu menjadi persoalan bagi kita bahwa nilai-nilai yang tadi keislaman yang kita maksud itu adalah diantaranya itu akhlak. Loh, Pak. Oh, Pak. Aduh, ini benar ini saya, aduh, ini akhlak ini ya. Ya, ayo Said, kamu bisa ya, kamu bisa. Oke. Emang sebenarnya perspektif mengenai akhlak itu menurut Islam itu sebenarnya kayak gimana sih, Nah Pak? itu. Jadi memang kadang-kadang kita itu menyamakan antara akhlak, kemudian etika, kemudian moral. Padahal tentu antara akhlak, kemudian etika, kemudian moral itu sesuatu yang berbeda meskipun dalam konteksnya adalah perilaku. Oh, Perilaku yang sesuai dengan nilai. oke. Tapi secara tolak ukur beda. Justru kalau kita misalnya mengutip di pendapatnya Imam Ghazali, bahwa akhlak itu adalah nilai-nilai yang tertanam di dalam diri manusia, yang kemudian kalau dia keluar, ini saya baca kesimpulannya, kalau dia keluar, dia spontan, tanpa direncanakan, tanpa dibuat menjadi sebuah usaha supaya kita terlihat baik oleh orang lain, tidak. Justru akhlak itu memang ketika dia keluar seperti itulah dia. Berarti bisa dibilang itu karakter berarti. Benar. Oh, oke. Arahnya ke situ. Oh, jadi apa yang misalkan ditampilkan dalam keseharian orang tersebut, ya memang itu naturalnya ya kayak gitu gitu loh. Saya ambil contoh seperti ini misal. Hmm. Ada seseorang yang mendengar ceramah dan kebetulan temanya adalah tentang sedekah. Setelah dia mendengar dapat inspirasi, kemudian dia sedekah dengan banyak. Nah, di dalam Islam itu belum dinamakan akhlak. Hah? Ya. Loh, tapi kan dia udah melakukan sesuatu yang baik. Dia itu ada sesuatu yang tertanam tanpa ada paksaan. Kalau itu kan boleh jadi dia terinspirasi. Maka kata Quraisy akhlak itu adalah kondisi kejiwaan. Sedap. Ketika orang melakukan sesuatu yang dia usahakan supaya terlihat bagus oleh orang lain, katakanlah ketika lewat di depan orang tua kita berusaha nunduk, dalam bukan dari hati kita sendiri, maka itu pun usaha itu adalah takhalluk, ya Mas. Takhalluk. Ya. Itu jadi dia apa? usaha untuk melakukan atau untuk mencoba dirinya untuk berakhlak, dan itu belum dikatakan berakhlak. Aduh, berat deh. Ya. Oh, ini yang memang, tapi tidak menutup kemungkinan karena memang akhlak juga perlu dorongan ilmu pengetahuan. Oke. Seseorang bisa jadi dia berakhlak juga kan karena dia harus punya dorongan ilmu pengetahuan di samping dibentuklah dari ibadah-ibadah yang dia lakukan. Oke. Ini agak ilmu-ilmu baru sih. Kayak tadi gitu, ketika seseorang sedang mendengarkan ceramah tentang sedekah. Kemudian dia habis keluar ceramah itu, dia bersedekah, terinspirasi untuk bersedekah. Maka yang dilakukan itu belum bisa disebut sebagai akhlak. Oh, gitu ya. Jadi akhlak ini memang nggak bisa dikamuflase. Ya. Oh. Karena kondisi kejiwaan seseorang. Justru misal katakanlah seperti ini, ada seseorang yang mungkin kebiasaannya katakanlah kata-kata yang terbaru sekarang ini ada kata anjir, anjay. Ya. Ya. Sesuatu yang terbiasa kita lakukan itu ketika terjadi sesuatu, anggaplah tersepak, apa bahasa Indonesia tersepak? Tertenda. Ya. Karena kebiasaan tadi mulutnya mengucapkan itu, maka otomatis biasanya dia akan keluar secara spontan apa yang kebiasaan dia lakukan. Oh, bluetooth anjay. Gitu. Harusnya kan astagfirullah. Oh, gitu, Pak Isan. Dengar. Gitu. Jadi kalau sering-sering ngomongnya yang baik-baik, ya, jangan aduh. Oke. Oh, gitu ya. Jadi memang akhlak ini nggak bisa serta-merta ya
tadi yang Pak Thohir bilang itu dibentuk dalam satu momen gitu. Nah, Kayak momen kita lagi dengerin ceramah, kemudian langsung berubah tentang sedekah, langsung kita bersedekah, nggak bisa kayak gitu gitu ya. usaha itu belum belum menjadikan dia akhlak. Oke. Jadi dia belum dikatakan berakhlak kalau dia lagi usaha untuk menjadi orang yang berakhlak. Karena Oh, akhlak itu dari sini, ditempalah dari ibadah kita. Maka beberapa bulan yang lalu kan penelitian kami itu tentang indeks kesolehan sosial. sedap. Itu. Kesolehan sosial. Ya, Kesolehan sosial. sosial itu dikaji. Ya, dikaji. Oh. Seberapa tingkat kesolehan sosial yang diukur lewat pertama itu ada ibadah individual. Kita Hmm. lihat ibadah individualnya, sholatnya gimana, baca Qur'annya gimana, sering nggak ikut pengajian, dengar ceramah misalnya, baik itu secara live maupun datang langsung atau dari YouTube misalnya kan. Kemudian juga keikutsertaan dalam organisasi keagamaan. Hmm. Kita kaji itu. Kemudian kita kaitkan dengan kehidupan sosial mereka, gimana Hmm. kesalahan sosial, bagaimana sikap tolong menolong mereka. Itu kan bagian-bagian dari akhlak. Ya. Hmm. Bagaimana mereka bisa menolong misalnya. Apakah orang yang sudah bagus sholatnya tadi, kemudian dalam sikap sehari-harinya dia bagus juga. Nah ini itu yang kemarin kita ukur. Ya memang ada sebagian dan sebenarnya ini di dalam Islam sendiri pun jadi tolak ukur sebenarnya akhlak ini. Jadi keimanan seseorang itu diukurlah lewat akhlak ini. Maka Hmm. kata Nabi, akmalul mukminin imanan ahsanuhum khulqa. Nah, Hmm. jadi kesempurnaan iman seseorang mukmin itu dilihat dari akhlaknya. Nah, ini kita contohkan. Ya, ada yang kita wawancara itu adalah pengurus masjid, Hmm. kemudian pengurus rumah ibadah non Hmm. muslim pun misalnya Oke. katakanlah gereja di sana. Pengurus partai enggak? Oh enggak. Aduh, itu yang keliru Itu tuh. Harusnya tuh mau aja. Oke, oke. mendapatkan hasil yang memang berbeda-beda. Ada sebagian pengurus rumah ibadah Hmm. ternyata dinilai ibadah sosialnya justru rendah. Oh. Atau bisa dikatakanlah karena memang ada beberapa kategori yang kebetulan kita ingin dapatkan, termasuk juga ternyata pendidikan tinggi pun Aha. tidak menjamin kesolehan sosial. Cakep. Ya. Cakep, cakep. Tapi menarik nih Pak Thohir nih. Tadi kan indeks kesolihan sosial. Akhlak, kalau kalau saya mengartikan ya dari Pak Thohir sampaikan berarti akhlak akhlak ini kan adalah bagaimana seseorang itu berbuat baik dengan individu yang lain. Berarti ketika seseorang berbuat baik dengan individu yang lain, itu bisa disebut akhlak dan itu bisa menjadi sebuah gambaran singkat tentang kesolehan sosial seseorang. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal. Katakanlah seperti ini misalnya. Hmm. Orang yang punya akhlak yang bagus, yang mulia, itu ketika orang datang bertamu, siapapun orangnya, dia akan menyambutnya dengan baik. Oke. Dalam Islam itu memuliakan tamu. Orang yang Hmm. berakhlak tinggi itu dia akan memuliakan tamu. Hmm. Tapi kalau orang tidak punya akhlak, biasanya dalam kondisi tertentu bisa jadi dia memuliakan tamu, bisa Hmm. jadi dalam kondisi tertentu dia tidak memuliakan tamu, tergantung dari siapa tamunya. Tapi kalau orang yang Oh. punya akhlak baik, dia akan memuliakan siapapun tamunya. Cakep. Cakep nih. Nih ini banget nih, relate banget nih, Pak. Kan sekarang kan bentar lagi kan pemilihan nih, Pak ya. Iya dong, ini soalnya jadi kegelisahan saya bersama dengan netizen saya, ya, kan berbuat baik tadi kayak memuliakan tamu. Kita kan tahu nih, misalkan nih caleg-caleg yang lagi ini pesta demokrasi ini datang ke orang nih, ya, datang ke orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, ibu apa kabar, gitu, baik, oh, wah, akhirnya kan langsung dilabel nih sama masyarakat, wah, Kalau datang kalau ada maunya gitu. ya ada beberapa itu, ada juga yang ya, ya memang orangnya memang ya nothing tulus gitu, memang udah kayak kayak gitu loh. Berarti kan sebenarnya itu bisa dikamuflase. Benar. Hmm, Jadi gimana tuh? itu tadi yang saya ingin sampaikan. Hmm. Akhlak itu bukan bukan suatu hal yang dibuat-buat. Oke. Ya,
kalau seandainya dibuat-buat kayak tadi misalnya sok Hmm. baik, sok apa lagi, Mhm. maka itu belum dinamakan akhlak. Yang tadi saya bilang bahwa eh, kalau orang dalam kondisi tertentu dia bisa memuliakan, dalam kondisi tertentu lagi dia tidak Hmm. bisa memuliakan, itu mencerminkan bahwa sebenarnya bukan akhlaknya yang seperti itu. Oke. Artinya dia belum terbentuk akhlaknya yang tadi diinginkan oleh Nabi Mhm. sebagai seorang yang bisa memuliakan tamu. Oke, itu yang memuliakan tamu. Kalau ketika kita ini relate lagi nih, Pak Thohir ya. Ketika misalkan kita menyampaikan sebuah ujaran kebencian di media sosial. Misal contohnya si A karena memang itu sangat sangat erat sekali pendukungnya paslon misalkan yang nomor sekian, wah itu dinaik-naikin. Sampai yang lainnya apaan tuh? Pir, gitu. Tapi dia ikut pengajian, Pak. Nah, itu gimana? Ayo, apakah dia bisa disebut Ya, gitu? ujaran kebencian ini kan sebenarnya perilaku Hmm. yang menyudutkan seseorang Oke. gitu, atau merendahkan seseorang Mhm. dengan dalam konteks bisa jadi misalnya dengan cara keagamaan, Mhm. kemudian ras, suku, Mhm. ya. Kemudian karena pendidikannya, ya. Itu kan yang menjadi persoalan. Ya. Maka orang yang berakhlak, kalau kita kaitkan dengan akhlak tadi, ya, Hmm. terhadap sesuatu, katakanlah di sana ada namanya orang bijak yang sering orang, dia akan mikir, gitu. Ini jadi konsumsi masyarakat. Dengan kata-kata kita yang seperti itu nanti termakan mentah-mentah oleh masyarakat kan menjadi suatu persoalan. Mhm. Sehingga kalau di dalam dunia dakwah itu ya, siapa saja kata Nabi yang menunjukkan kepada kejahatan maka dia akan dapat dari kejahatan itu ketika orang yang ditunjuk kepada kejahatan itu melakukan. Tuh. Ini Tanda-tanda ini. ini bukan ini ya. Ini bukan kejahatan ya. Nggak apa-apa nih ya. Ini aman kok, Pak. Tapi memang harus ada sponsor nih yang Iya. Boleh saya minum dulu? boleh, boleh, boleh. Boleh, silakan, Pak. Ya, ini kebetulan ya belum masuk ya. Aduh, aduh. Ini emang agak panas ya, bukan nggak panas sih. Saya aja yang nambah-nambahin Jadi panas. jadi kalau Hmm. nyambung di ujaran kebencian itu memang Ya. di dalam Islam itu kita Hmm. tidak diperbolehkan. Di Oke. dalam Al-Quran pun dijelaskan kita Hmm. tidak boleh memperolok-olok suatu kaum, ya, Hmm. memberi gelar-gelar yang tidak baik, ya, kan itu Hmm. dilarang. Hmm. Al-Hujurat ayat 11, ayat 12 kemudian berbicara tentang itu kan. Maka sebagai Islam yang baik semestinya itu tidak dilakukan. Ya. Oke. Yang tadi saya bilang ternyata orang yang ikut atau sering ikut pengajian pun ternyata masih Iya. gitu. Iya. Dan harusnya dipahami oleh mereka. Maka memang di dalam pembentukan akhlak itu sendiri, ya, Aha. ibadah itu menjadi tolak ukur juga ternyata. Yang tadi saya bilang, ternyata orang yang punya akhlak tinggi tapi tidak didandasi dengan iman, itu pun tidak bernilai. Katakanlah misalnya sering membantu tapi dia tidak beriman kepada Allah, maka kebaikan itu pun tidak dinilai oleh Allah gitu. Dan orang yang punya ibadah yang baik tapi akhlaknya jelek juga dipandang seperti itu. Ya, yang tadi saya sampaikan akmalul mukminin itu imanan ahsanul khuluqa kan itu seperti itu. Ya. Dia mungkin di dalam ibadahnya baik, kemudian sholatnya ibadah individual lah katakanlah seperti itu. Iya. Tapi sering apa namanya ngerumpi misalnya katakanlah tidak akur dengan tetangga misalnya kan. Nah itu Iya. Nggak akur sama sama teman satu prodi. Ya, jadi ya. jadi Ya, itu jadi persoalan tuh. Ya, nggak maka akur ya. jadi ukuran oh ternyata Aduh. segitu loh imannya. Kan? Karena akhlaknya tadi menjadi pembuktian bahwa orang itu beriman atau tidak. Maka kata Nabi, sahabatnya bertanya, ya Rasulullah madin. Ya, kata sahabat, ya Rasulullah apa itu agama? Apa kata Nabi? Agama itu adalah husnul khulqo, ya, kebaikan akhlak tadi. Nah, itu agama. Oh. Maka di dalam konteks ini, ya,
Ad-din itu ad-dinul itu muamalah. Jadi hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan makhluk yang lain, katakanlah di sana ada tumbuhan, Mhm. ada hewan, itu kan ada akhlak. Mhm. Diatur. Oke nih, Pak Thohir, misal nih ya, ini saya lakuin nih ya, ini kaitannya sama alak ya, entah mungkin saya yang kurang beralak atau seperti apa. Nih misalnya saya ada temen nih di medsos nih ya, saya setiap saat, setiap waktu, saya lihat ini orang, temen saya ini update mengenai, wah mentang-mentang dia ya pendukungnya paslon A, B, C, D, dan lain sebagainya, tapi, nggak menenangkan gitu loh, malahan membuat membuat apa ya, membuat timbul, sebuah sugesti di mana ya kita membuat benci salah satu pasangan atau apa. Akhirnya saya blok tuh orang, saya nggak mau temenan lagi. Nah, apakah itu menunjukkan bahwa saya nggak berakhlak? Ngeblok dia gitu dari medsos saya? Nah, sebenarnya ini tugas Nah, dan itu kewajiban. Namanya di dalam hal itu adalah dakwah tadi. Nggak ah, mesti sesuatu yang kita lihat bahwa itu adalah kemungkaran lalu kita memutuskan untuk tidak memperbaikinya. Justru kata mhm, Nabi, "Man ra'a minkum munkaron ya, falyughayyirhu biyadihi." Ya. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran, anggaplah ini adalah sebuah kemungkaran, ya, ya, yang tadi ya, menyebarkan berita hoax, ya, ya, membuat asumsi yang menjadi orang membenci itu. Maka kita sebagai orang yang paham itu, ya, kita rubahlah dengan tangan kita. Dengan tangan itu beberapa ulama menyebutkan adalah rubah dengan kekuasaan. Sekarang posisi Pak Said sebagai apa? sedih. Misal, ya, Saya sih kalau sebagai bapak. ya misalnya berarti kan kita dengan kebijakan. Ya, Kalaupun tidak mampu, sampaikan. Fabilisanihi, sampaikan dengan ucapan. Oh, tidak bolehlah seperti ini. Bolehlah seperti ini. Jangan sampai memberikan pendidikan yang jelek terhadap masyarakat. itu dianjurkan dalam Islam. Iya. Oh, Dan memang seperti itu. dianjurkan ya? Kalaupun tidak mampu juga dengan lisan, Ya. kata Nabi, pabikol bihi dengan hati, doakan. Oh, Kan doa. Nabi seperti itu. Nabi itu kan ketika dulu orang kafir nggak mau ngikut kan, dia nggak marah. Ya. Justru Nabi doakan. Allahumma hdi qaumina fa innahum la ya'lamun. Kata Nabi, ya Allah tunjukkan mereka. Mereka nggak tahu. Didoakan gitu. Jadi saya harus ngedoain nih teman saya Iya, yang itu gitu. kasih Hmm. dulu atau masukan, nasihat. Kan itu tugas kita. Agak Ya, berat ya. sobil hak Iya, iya. stopnya di situ. Ya, aduh. Ini nih kalau Elspik nih yang jadi narasumber tuh saya tuh agak-agak berat gitu loh ini. Aduh. Tapi saya suka karena banyak ya hal-hal yang menjadi problematika kehidupan sosial kita, apalagi medsos ya. Ya, Ya. Oke. Berarti memang akhlak dengan iman itu sangat sangat berat hubungannya. hubungannya. Yang tadi saya bilang bahwa orang yang beriman tidak berakhlak Ya. seperti itu, orang yang berakhlak tapi tidak beriman juga seperti itu. Kalau ada yang tadi ini sih udah jawab sih, cuma saya mau negasin doang. Ada misalkan ini dia non muslim ya, non muslim nih. Tapi kebaikannya kalau niat kan hanya Allah yang tahu. Tapi kebaikannya terkadang melebihi dari kita. Nah itu gimana pandangan Islam? Tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah, kebaikan sebanyak apapun dia lakukan itu tidak bernilai. Maka di dalam surat Ali Imran 110 itu kan kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau amana ahlul kitab Hmm. lakana khairul lahu." Kalau seandainya orang yang ahlu kitab katakanlah dulu orang yang percaya Injil, Taurat, ya, ahlu kitab. Mereka beriman kepada Allah itu lebih baik bagi mereka. Nah, itu. Hmm. Sekiranya orang yang ahlu kitab itu beriman kepada Allah itu lebih baik bagi mereka. Tapi apa? Minhumul mu'minun wa aktarahumul fasik wa aktaruhumul fasikun. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan dari mereka itu fasik. Fasih. Fasik itu dia tahu tapi dia tidak mau beriman. Gitu. Dia tahu bahwa kemudian apa namanya dijelaskanlah di ahlu kitab itu bahwa nanti akan datang seorang nabi terakhir Wah, namanya Muhammad gitu ya. dan perintahkan untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, mereka tahu, tapi mereka nggak mau ngikutin. Maka yang tadi dibilang Pak Said, ya
kita di dalam Islam itu percaya, ya, sesuatu yang dilakukan tidak dasar dengan iman itu nggak bernilai sama sekali. Mana menurut Pak Thohir yang lebih baik orang yang berbeda keyakinan berbuat baik dengan orang yang berbeda keyakinan juga tapi dia tidak berbuat baik? Dalam konteks pemahaman Islam atau Dalam konteks pemahaman Islam, dalam konteks pemahaman Islam. memang sama ya, nilai-nilai agama itu kan ya Hmm. tetap mereka diajarkan sebuah kebaikan. Oke. Gitu. Jadi kalau mereka melakukan kebaikan itu bagi mereka mungkin itu adalah sebuah katakanlah dalam bahasa Islam itu pahala. Oke. Ya. Tapi di dalam Islam ketika mereka tidak didasarkan dengan keimanan tadi, dia tidak bernilai. Jadi bagi Islam itu nggak ada kebaikannya karena tidak bernilai. Tapi kalau dia nyumbang, ya itu mungkin balasannya dari mereka. Itulah salah satu dari sifat Rahman dan Rohimnya Allah itu. Kalau kita bicara Rahman kan ternyata orang non-Muslim, katakanlah di luar Islam itu kan non-Muslim, terserah dia agama apa. Dia berbuat baik, sedekah katakanlah sebanyaknya, Allah balas. Ya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, ya, siapa yang memberikan satu kebaikan maka dia akan tumbuh jadi 7 kebaikan. Kan? Dalam Al-Baqarah dijelaskan seperti itu. Ya. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilihi soffan masalul ladzina yunfikuna fi sabilihi saya lupa ayatnya. Tapi dijelaskan seperti itu, ya. Ketika dia berbuat baik, Allah tetap balas gitu. Kebaikan yang dia di dunia. Di akhirat dia tidak bernilai, selesai sampai di situ. Jadi banyak sekali orang-orang non muslim itu dia sedekah rajin. Dia semakin kaya karena memang dibalas. Ya. Tapi bagi Islam mereka nggak ada nilainya dan di akhirat nggak dapat. Di akhirat itu kan khusus buat orang-orang yang punya iman kepada Allah Subhanahu. Jadi akhlak itu penting ya, Pak? Iya. Akhlak kepada Allah pun penting. Gimana caranya supaya kita bisa memperkuat ataupun mempertebal akhlak kita? Ada hadis Nabi yang berbicara tentang itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad orang itu terdapat segumpal daging. Idza soluhat, solahal jasadu kullu. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu. Kalau dia baik daging itu maka baik. Kalau dia jahat, jahat semuanya. Ini apa namanya sebenarnya persoalan-persoalan di akhlak tadi. Ternyata memang hati itu menjadi sesuatu yang sangat nantinya berpengaruh terhadap apa yang keluar dari diri kita. Dulunya misal seperti ini. Katakan Margaret Thatcher yang sering kita dengar itu kan. Saya senang dulu dengan Shirley Anapita, dia sering mengungkapkan itu tentang kebaikan-kebaikan. Margaret Thatcher itu berpesan gini, pikirkan apa yang nanti kamu pikirkan. Karena yang kamu pikirkan itu nanti akan keluar jadi sebuah kata-kata. Pikirkan kata-kata yang kamu keluarkan itu, karena dia nanti akan menjadi sebuah perbuatan. Sampai akhirnya terus ya, perhatikan perbuatan yang kamu lakukan karena dia akan menjadi kebiasaan nantinya. Perhatikan kebiasaan tadi, katakanlah habit tadi. Kebiasaan kita pun ternyata menentukan takdir kita. Orang yang sering menghafal Quran, sering baca Quran, jangan heran kalau dia ternyata jadi hafiz Quran. Karena memang takdirnya seperti itu dari kebiasaan. Oke. Maka hubungannya dengan hati yang saya bilang, ternyata pensucian hati, kebersihan hati itu akan menyebabkan yang keluar itu baik atau tidak. Jadi caranya seperti itu. Maka karena hati kita itu perlu dibersihkan, tentu cara membersihnya adalah dengan cara-cara beribadah kepada Allah. Ya, istighfar dengan segala kesalahan kita. Anggaplah di sana ada rukun Islam yang harus kita kerjakan, sholat kita gimana, kayak gitu. Maka yang kembali lagi ternyata boleh jadi ternyata akhlak kita yang tadinya jelek, padahal kita udah beribadah, ternyata di ibadah kita yang jadi masalah. Kan itu yang sering diungkap. Dia sholat bagus, tapi ngata orang juga bagus. Waduh, Itu. waduh. Kadang itu kita seperti itu.
Saya Tapi iya. Ya, iya iya. Aduh, yang salah. Sedangkan Allah firmankan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, munkar. ya kan? Kita hafal semua ayat itu dan kita yakini bahwa sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Ternyata Ya. banyak juga orang sholat ternyata belum juga bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Dan itu kan jadi persoalan. Jangan-jangan di mana salahnya? Ah, Nah, di sholatnya di mana tuh, situ. Pak? Itu. Jangan-jangan sholatnya tadi. Karena Oh. kata saya sering dengar dan saya sering sedih juga dengar Ustaz Adi Dayat sebutkan. Nanti suatu masa akan terjadi di mana orang banyak sholat tapi tidak paham dengan bacaan sholatnya sendiri. Ya, dia sholat sering, kemudian dilakukan setiap hari, tapi tidak paham dengan apa yang dia baca di dalam sholat. Waduh, dalam nih. Gimana kita sekarang mau dapat ketenangan dalam sholat? Bagaimana kita mau dapat tadi sholat dapat mencegahkan diri dari perbuatan baik. Sedangkan yang kita lakukan pun kita tidak tahu. Ya. Yang kita lakukan sholat kita tidak tahu apa maksud dari sholat kita tidak tahu. Yang penting kita sholat. Nah itu terjadi. Ya, ya. Aduh, asli nih, beneran nih. Asli nih, Pak. Oh, Saya beneran deg-degan nih, Pak. Bener asli nih. Ya dari kemarin berapa episode Elspeak itu ini yang agak-agak, agak aneh. aduh, bukan agak aneh ya. Maksudnya ini kehidupan yang sekarang kita jalani kan kayak gitu ya, Pak ya. Bener gak sih? Bener. Memang sedikit agak berat lah kalau bicara tentang akhlak ini, ya, karena memang segala sesuatu yang kita lakukan itu dinilai. Kita cara jalan juga dinilai oleh orang lain. Ya, yang meskipun kalau kita berkaca bahwa akhlak itu kan sumbernya adalah Quran dan hadis. Ya. Tepat atau tidak perbuatan kita itu kan dinilai sesuai nggak dengan Al-Quran dan hadis. Ketika Siti Fatimah ditanya bagaimana akhlaknya Rasul itu kan, maka Siti Fatimah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita baca Quran kita lihat seperti itulah akhlak Rasulullah. Ya. Maka akhlak itu tolak ukur, bukan tolak ukur, apa sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sesuai atau tidak perbuatan kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itulah akhlak. Beda. Beda dengan etika. Atau bedalah dengan moral. Moral itu kan nilai yang ada di suatu masyarakat. Betul. Kalau masyarakat mengatakan itu tidak cocok, maka tidak sesuai moralnya. Ya. Berarti kedudukan akhlak dalam Islam kita itu tinggi, paling atas ya? paling atas. Oh, Justru oke. ketika kita bicara tentang itu kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, ya kan? Ya. Aku itu diutus loh ke dunia ini cuma satu, ingin menyempurnakan akhlak, ya kan? Artinya akhlak itu tinggi. Apa nama katakanlah di sana itu bahwa ternyata yang pengen diperbaiki oleh Rasulullah itu yang pertama itu memang adalah akhlak. Oke. Segala ibadah yang kita lakukan itu kan pada akhirnya bagaimana membentuk akhlak. Ya. Ibadah haji kita, ya, ibadah puasa kita. Puasa itu kan mendidik kita bagaimana nanti merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Ya. Makan. Sehingga kita itu perlu loh bantu orang. Akhlak juga kan? Betul, betul. Sholat kita juga pun seperti itu. Ya. Lewat pertemuan dengan kawan-kawan di masjid, ya kan silaturahim, akhlak juga di dalam Islam. Benar. Oke, apa nih Pak? Closing statement nih tentang akhlak nih. Aduh, saya nih. Aduh, cobalah besok-besok, tim kreatifnya Solasi. Ya, kasih tema tuh yang agak santai nih. Ya memang ini solusinya buat saya doang ini agak ya, mudah-mudahan sih buat semua dari sobat Ilmu Bubble ya. Oke, apa nih? Closing statement dari Pak Thohir tentang akhlak itu. Mungkin yang harus kita lakukan sekarang itu adalah bagaimana kita memiliki akhlak yang baik. Kenapa demikian? Karena memang yang tadi disampaikan bahwa keimanan itu sangat erat kaitannya dengan akhlak. Seseorang dikatakan imannya baik kalau dia akhlaknya baik. Maka dari itu kita harus menyeimbangkan antara iman dan akhlak ini. Bagaimana supaya akhlak itu pun iman itu pun menghasilkan akhlak yang baik gitu. Jadi saya ingin terutama saya berpesan
karena kita ini masih, ya katakanlah akhlaknya itu masih jauh, misalnya katakanlah seperti itu, ya, ya saya mengajak gitu, kita sama-sama memperbaiki. Amin, amin, amin. Ya paling tidak sedikit demi sedikit kita mulai memperbaiki. Ya. Di kampus juga seperti itu, ya. Mahasiswa-mahasiswa kita, ya saya mengajak seluruh dosen, tendik, melihat kondisi mahasiswa kita mungkin pakaiannya tidak sesuai, kita tegur. Dan itu adalah satu kebaikan. Ya. Boleh jadi saya yang negurnya nggak dianggap, Pak Said yang negurnya dianggap. Gitu. Ya. Ketika itu dianggap dan menjadi sebuah kebaikan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengajak sesuatu atau menunjukkan suatu kebaikan, kemudian orang itu melakukan kebaikan itu, ya, maka dia akan dapat pahala sesuai sama dengan orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi sedikit pun. Jadi amal jariah. Amal jariah. Lanjut lagi melihat itu sampai pada akhirnya dapat terus pahala. Amin. Nah, maka saya berpesan, mari kita sama-sama saling menasehati satu sama lain. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Semua kita punya salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah orang yang bertaubat. Dan sebaik-baik manusia itu dia bisa memberikan manfaat buat orang lain. Salah satunya adalah memberikan nasihat gitu, ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya itu kan. Ya. Cukup mungkin Mas. Insyaallah. Terima kasih Pak Thohir. Ini aduh, saya nggak bisa gimana lagi nih. Pokoknya terima kasih banyak. Ini pembahasan. Agak panas. Iya, ini karena mungkin menjin ya atau menyesetan ya di ruangan ini. Tapi enggak sih, insya Allah penuh keberkahan ya. Penuh keberkahan. Terima kasih Pak Thohir sudah mampir ke Solasi. Ya, solusi dan inspirasi. Sudah kasih solusi dari pertanyaan-pertanyaan saya ataupun pertanyaan teman-teman netizen yang lainnya. Dan sudah kasih inspirasi bagi kita bersama. Ya, sekali lagi, amin. Singkat banget tapi ini sangat bermakna. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Thohir. Sukses selalu. Dan kali ini kita tunggu season berikutnya. Siap, mudah-mudahan ya akan ada session yang selanjutnya, episode selanjutnya. Dan kali ini bersama Pak Thohir dari Elspeak Unmubabel, hari ini saat ini saya nyatakan sudah disolasikan. Terima kasih dan sampai jumpa di Solasi episode yang akan datang bersama saya Rahmat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.